Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Al-hudurul karim, para jamaah sekalian, alhamdulillah mengawali ta'lim kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan kesempatannya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjut dengan ta'lim kita dalam kajian tahsin, tadabbur dan tafsir ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, masih dalam surah An-Nisa, dan insyaallah kita akan baca pada ayat 95 dan 96. Mohon disiapkan dan disesuaikan mushafnya. Sekali lagi, surah An-Nisa ayat 95 dan 96. Dua ayat saja. Saya akan baca terlebih dahulu, mohon disimak dengan baik. Dan kemudian saya baca sekali lagi dan ditirukan. Selanjutnya kita akan ikuti penjelasan dari apa yang kita baca melalui tarjamah maupun tafsir dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca bersama. Insyaallah musta'idun. Musta'idun itu sudah siap semuanya ya, jamaah sekalian. Kalau ada pertanyaan musta'idun, musta'idun. Are you ready? Yes, I'm ready. Gitu. Jangan sampai kita sudah siap nih di sana tidak siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Mari kita ikuti terjemah dan beberapa penjelasan ayat. La yastawil qa'iduna. La yastawi, tidaklah sama. Artinya berbeda. Jelas ditegaskan, tidaklah sama. Antara siapa? Al-qa'iduna. Orang-orang yang duduk.
dalam pengertian dalam hal ini tidak mengikuti peperangan di jalan Allah Ta'ala. Orang-orang muslim, meskipun mereka mukminin, muslimin, tapi mereka tinggal di rumah. Duduk maksudnya ini kalam majazi, tidak mengikuti bepergian keluar untuk berperang. Sekali lagi, tidaklah sama orang-orang yang duduk minal mu'minina dari golongan orang-orang beriman. Ghairu ulid darari, yang tidak mempunyai uzur atau yang tidak memiliki halangan. Tidak sama dengan siapa? Wal mujahiduna, dengan orang-orang yang berjihad. Jadi wal mujahiduna, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Berperang bi amwalihim, dengan harta mereka. Wa anfusihim, dan jiwa raga mereka. Anfus di sini maksudnya totalitas manusiaan kita ini. Ya raga, ya jiwa, ya segenap daya pikiran, itu nafsun yang jamaknya anfus. Di sini ditegaskan oleh Allah, faddalallahu. Faddala, Allahu melebihkan. Allah memberikan keunggulan al-mujahidina, kepada orang-orang yang berjihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, alal qaidina, atas orang-orang yang duduk dan tinggal saja di rumah mereka, diberikan keunggulan oleh Allah. Apa? Darajatan, derajat, pangkat di sisi Allah Ta'ala. Jadi jelas di sini Allah tegaskan perbedaan orang mukmin, meskipun sama-sama mukmin tapi yang satu tidak berperang dan yang satunya berperang, pasti Allah lebih mengunggulkan kepada yang berperang derajat dan pangkatnya. Ini jamaah sekalian, kalau kita mengikuti penafsirannya sebagaimana juga disebut oleh Profesor Quraisyab dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini memang masih ada sangkut pautnya atau tersambungannya dengan ayat sebelumnya terkait dengan perintah Allah untuk tabayyun atau waspada dan memperjelas hal-hal yang terjadi di tengah-tengah peperangan. Kan peperangan itu kan disebut dengan tipu daya juga, strategi. Tapi meski demikian kita juga tidak boleh main serampangan. Kemarin kan sudah diterangkan. Kalau ada orang menyatakan perdamaian dan menyampaikan salam kepadamu, jangan lalu kau main tidak percaya begitu saja. Bisa jadi itu benar. Karena itu jangan langsung main bunuh karena keinginan engkau menguasai harta kekayaannya, kan begitu. Nah, di sini ditegaskan jangan sampai ada orang mukmin berpikir, kalau gitu perang dan nggak perang sama saja dong. Apa namanya? Toh masih diminta untuk kita waspada, tabayun dan seterusnya. Maka Allah menegaskan di ayat ini, oh tidak sama orang mukmin yang duduk tinggal di rumahnya dengan mereka-mereka yang berjuang, berjihad di medan pertempuran. Tidak sama. Allah mengangkat orang-orang mukmin yang melakukan perjuangan fisabilillah dengan darajah. Darajah itu jamaah sekalian lawan kata dari darokah. Jadi beda jim sama kaf saja sudah beda. Darajah itu tingkatan yang sifatnya naik. Jadi kalau tangga kita naik, itu darajah. Semakin tinggi darajah, semakin tinggi pangkat kita di hadapan Allah. Tapi kalau darokah, itu tingkatan juga, tapi itu turun.
Itu bedanya Pak Jiwan. Darokah itu kalau kita naik, bukan naik, turun dari tingkatan, semakin turun. Maka semakin turun bawah, itu darokahnya semakin dalam. Maka Allah Ta'ala mengingatkan di dalam firman-Nya, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, fid darkil asfali, dalam tingkatan yang paling bawah, minan nari, dari azab neraka. Itu ad-dark, darok. Jadi ternyata neraka itu juga sama dengan surga. Ada tingkatan-tingkatannya. Cuma surga tingkatannya semakin naik. Kalau neraka semakin turun. Orang-orang munafik itu dicap, dilabelin oleh Allah kelak di neraka di tingkatan paling bawah. Wal'iyadu billah. Itu darokah dengan darojah perbedaannya. Maka di sini dikatakan wa kullan wa'adallahul husna, wa kullan, dan kepada masing-masing orang-orang beriman itu tadi, wa'adallahu, Allah menjanjikan kepada mereka al-husna, kebaikan atau pahala yang baik. Memang orang mukmin semuanya diberikan pahala oleh Allah. Baik yang perang maupun tidak perang, mereka memiliki pangkatnya di hadapan Allah, darajahnya di hadapan. Tapi mereka yang berperang pasti jelas sekali memiliki darajah yang lebih tinggi. Karena itu ditegaskan lagi sama Allah di sini. Wa faddalallahu, dan Allah melebihkan al-mujahidina, orang-orang yang berjihad, alal qaidina, atas orang-orang yang duduk dan tinggal di rumahnya saja. Dilebihkan apa? Ajron, pahala aziman, yang besar, yang agung. Pastilah. Ini kalau ditarik dalam konteks kita sekarang, berjuang di jalan Allah, tentu bukan saja hanya berperang fisik, tetapi apapun dari kebaikan dan perjuangan, itu pasti akan mendatangkan darajah, kepangkatan, kemuliaan kita di sisi Allah. Maka di sini teruskan, darajatim minhu, yaitu diberikan beberapa derajat, diberikan kemuliaan minhu, dari sisinya Allah Ta'ala. Darajah itu mufrad, darajatin itu jamak muannas salim. Itu bedanya. Makanya kalau baca darajah pendek, tapi kalau darajatin, jimnya dipanjangin sedikit. Wa maghfiratan, dan diberikan pula ampunan oleh Allah bagi mereka-mereka yang jihad fisabilillah. Bahkan warahmatan, diberikan rahmah. Masya Allah. Sudah diberikan darajah, diberikan maghfirah. Yang ketiga diberikan apa? Rahmah. Makanya kalau orang berjuang di medan Allah, tidak akan ada sesuatu yang rugi baginya, baik dunia maupun akhiratnya. Kalaulah dia harus mati di medan pertempuran, maka jelas dia adalah mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Begitulah ajaran Al-Quran. Kita pun kalau berjuang di medan Allah Ta'ala, pun akan diberikan itu tadi, darajah, diberikan maghfirah, dan kemudian diberikan rahmah. Terakhir ditutup oleh ayat, wa kanallahu, dan adalah Allah Ta'ala ghafuran, zat yang maha pengampun, rahiman, dan zat yang maha penyayang. Itu jelas. Karena itu menyemangati para mujahid. Terakhir jamaah sekalian, saya baca di beberapa tafsir, memang ayat ini ada asbabun nuzulnya. Mengapa Allah membandingkan orang yang diam di rumah dengan orang yang berjihad? Tanpa ada halangan tadi, kecuali kalau ada halangan. Dulu ada Abdullah ibnu Maktum, sahabat Nabi yang sangat terkenal. Beliau dalam kondisi tidak melihat, tunanetra. Beliau sangat iri sekali mendengarkan ayat Al-Quran, begitu tinggi derajatnya orang-orang yang berjihad. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penegasan sekaligus memberikan
semacam eh, penghibur lah kepada mereka-mereka yang berhalangan, yang tidak bisa melihat, yang dalam kondisi sakit, yang dalam kondisi pincang kakinya misalnya. Tidak usah terlalu sedih dengan tidak berperang. Lu bayangin nih, dulu para sahabat kalau sudah saatnya suruh perang, udah itu. Luar biasa semangatnya. Sampai yang sakit saja pengennya, tapi oleh Nabi dikatakan tidak usah. Meskipun engkau punya derajat yang berbeda, tetapi kalau punya halangan tidak ada dosa. Itu makanya Abdullah bin Maktum kemudian menyadari itu. Ini ayat ini ada kaitannya ke situ. Maka di sini coba perhatikan jamaah sekalian. Al-Mujahidin itu di dalam satu ayat 95 disebut sampai 3 kali. Tuh, coba perhatikan. Pertama kan wal mujahiduna fi sabilillah. Yang berikutnya faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Sampai yang ketiga wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidin. Ada 3 kali mujahidin. Saking bangganya Allah kepada orang-orang yang mujahid. Tapi di sini kebanggaan Allah pun tidak kemudian semacam menghapuskan harapan orang-orang mukmin yang tidak bisa berjihad karena ada uzur. Itulah karenanya Allah menegaskan mujahidin harus ada fi sabilillah. Harus ada niatan berjuang di medan pertempuran itu karena menegakkan kebenaran dan kalimah Allah. Dan kemudian jihad bersama-sama dengan harta mereka dan kemudian dengan segenap jiwa raganya. Ini yang kan disebut fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Yang kedua bi amwalihim wa anfusihim tidak disebut lagi fisabilillah karena sudah pasti sudah diingatkan oleh Allah. Kau kalau berjihad jaga tuh niat dan motivasimu. Di sini hanya diingatkan bahwa tuh harta yang kamu punya dan kemudian kau siapkan ragamu. Dan kemudian yang ketiga hanya disebut mujahidina 'alal qaidina saja. Apa maksudnya di situ? Bahwa sudah selesai Allah mengingatkan. Karena itu dengan otomatis orang berjihad itu ya harus diniatkan fisabilillah, membawa harta yang dia punya sekaligus juga menyiapkan raga dan jiwanya untuk kemudian menegakkan kalimah Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, inilah makna daripada pesan-pesan inti, pesan-pesan pokok ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 95 dan 96 masih dalam konteks peperangan dan jihad fi sabilillah. Ingat oleh kita semakin kita lancar bacaan, insya Allah semakin kita juga mengarahkan eh, pembelajaran kita kepada terjemah ayat-ayat Al-Quran. Apalagi ditambah juga dengan tafsirnya. Jadi nanti itu kadang-kadang kita nggak ngerasa tuh nambah ilmu itu. Oh, diulang-ulang kayak kita belajar bahasa Indonesia saja nanti dari kosakata ke kosakata, dari setiap vocab yang kita kuasain akan semakin menambah. Dalam bahasa Arab vocabulary itu mufrodat namanya. Mufrodat. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kosakata. Bahasa itu memang kadang nggak kerasa menambahnya itu. Tapi anak-anak belajar percakapan saja. Tiap hari diulang, tiap saat diulang. Akhirnya nguasain. Kita ini kalau bahasa itu kan sebagian selain ilmu adalah keterampilan. Semakin sering dipraktekkan, semakin sering diucapkan, itu akan semakin cepat. Tapi kalau kita nggak praktek, nggak pernah dengar, nggak apa ya, udah hilang. Baik, halaman 65 masih dalam bab tentang idgham atau al-idgham. Kita sudah menyelesaikan satu ya dari idgham karena kita diberikan penjelasan di sini 3 macam idgham. Yang pertama idgham mutamathilain, kedua idgham mutajanisain, dan yang ketiga idgham mutaqaribain. Satu jenis idgham sudah kita pelajari,
sudah kita pun praktekkan, yaitu terkait idgham mutamathilain. Insyaallah ya jamaah sekalian. Sekarang yang kedua adalah apa? Idgham mutajanisain. Mari kita ikutin saja penjelasannya dan kemudian nanti kaidah ini kita praktekkan di dalam beberapa bacaan ayat Al-Qur'an. Idgham mutajanisain atau dalam bahasa Arabnya al-idgham al-mutajanisain adalah bersatunya dua huruf yang sama makhraj tetapi berbeda sifatnya serta satu dengan yang lain saling berdekatan atau tidak terpisah jauh-jauh dari makhrajnya, dari sifatnya juga. Kemarin kalau disebut, ingat oleh kita, mutamathilain itu berarti sama persis baik makhraj maupun sifatnya. Yaitu berarti ya sama. Tak ketemu tak, dal ketemu dal, ro ketemu ro. Itu sama. Namanya apa? Yang kemarin idgham mutamathilain. Mim ketemu mim dan seterusnya. Yang kedua ini idgham mutajanisain. Sama tapi tidak serupa. Sama apanya? Sama makhrajnya. Tidak serupa apanya? Sifatnya. Jadi nanti ada misalnya kayak ta dan to. Ini hampir sama, makhrajnya berdekatan sekali. Tapi beda hurufnya. Ta dan to. To itu termasuk huruf itlaq, huruf yang tebal. Ta itu huruf yang tipis misalnya. Tapi makhrajnya sama, keluar hurufnya. Nanti ada misalnya antara dal dengan ta. Itu juga demikian. Ada lagi misalnya ta dengan ya dal, kemudian ada dal dengan zo. Itu sama hampir makhrajnya. Makanya tadi disebutkan, tapi sifatnya beda. Enggak banyak ini biasa dalam Al-Quran. Ta dengan to. Lalu ada lagi dal dengan ta. Atau ta dengan dal. Ada lagi zal dengan zo. Ini masuk kategori namanya idgham mutajanisain. Hafalah ya zaman sekalian. Dengan tiga aja. Mutamathilain, mutajanisain. Nanti baru kita akan pelajari yang ketiga, mutaqaribain. Udah pokoknya semua teori dalam ilmu tajwid hampir semuanya sama. Namanya idgham, itu ada 3 jenis ini. Idgham kemarin kan berarti memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua. Nah, huruf pertama ke huruf kedua, kalau dia nggak sama persis, sama tapi tidak serupa. Itu namanya mutajanisain. Sama dari sisi makhrajnya, tidak sama dari sisi sifatnya. Insyaallah bisa dipahami jamaah sekalian. Mari kita praktekkan sekarang gimana bunyi tak ketok. Jadi tak ini hilang melebur kepada huruf to. Saya contohkan dulu ya penjelasannya. Misalnya gini. Wa qalat ta'ifah. Nah, wa qalat ta'ifah. Taknya ini masuk kepada huruf to. Hilang itu makhraj tak itu melebur kepada makhrajnya to. Enggak boleh dibaca wa qalat ta'ifah, taknya masih tampak. Enggak. Tak itu kan ada hamesnya. Ada semacam desisnya. Enggak boleh wa qalat ta'ifah tapi langsung masuk pada to. Wa qalat ta'ifah. Sama yang berikutnya itu idhammat ta'ifah. Bisa difahami ya jemaah sekalian. Begitu juga dengan dal, kalau masuk ta, dia menjadi ta. Nih, ini orang kadang suka masih salah. Dalnya masih dihidupkan kolkolahnya. Salah, nggak boleh
Qad tabayyana rusydu. Enggak. Tapi dalnya masuk menjadi ta. Makanya hilang qalqalahnya. Bagaimana bacaannya? Qad tabayyana rusydu. Bukan qad tabayyana rusydu. Insyaallah sampai di sini bisa difahami jemaah sekalian. Alhamdulillah jemaah sekalian. Satu pelajaran tentang idgham mutajanisain sudah kita pelajari bersama-sama. Moga-moga bermanfaat dan teringat terus oleh kita baik teori maupun prakteknya. Cukup sekalian, jemaah sekalian, mari kita akhiri dengan doa tilawatil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.